Assalamualaikum Sobat Kang Sugidawar, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untuk kita semuanya. Sobat Kang Sugidawar, suasana pagi di Omah Dawar, Kompleks Sekretariat Kampung Berseri Astra, Bantolo Abdidoyo yang berlokasi di Pedukuhan Kroco, RT 21 RW 12, Kaluran Sendang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, penuh nuansa pedesaan, sejuk, asri, dan nyaman. Banyaknya aneka tanaman yang tumbuh di sekeliling Omah Dawar sudah barang tentu akan menambah banyaknya sampah dedaunan, sehingga harus rajin menyapunya agar halaman sekitar tetap bersih dan asri. Sampah daun yang terkumpul dilakukan pengomposan dengan memasukkan ke dalam jogangan. Sebelah utara Omah Dawar masih ada lahan kosong, sebagian ditanami tanaman garut dan sebagian ditanami tanaman kacang panjang. Kacang panjang yang belum tua dipanen untuk dimasak menjadi sayuran, dan kacang panjang yang tua memang sengaja dibiarkan, dan jika sudah kering akan diambil bijinya dijadikan bibit untuk ditanamnya lagi. Kondisi tanaman kacang panjang ini sudah berumur dan sudah seharusnya dicabut untuk diganti. Tanaman kacang panjang merupakan tanaman sayuran yang populer dalam kuliner baik di Indonesia maupun di mancanegara. Tumbuh dengan memanjat atau melilit, merambat, dibantu dengan dibuatkan lanjaran. Penanaman dan perawatan yang mudah sehingga umur 45 hari mulai bisa dipanen. Bekas air cucian beras, bekas air wundu ditampung, dimanfaatkan kembali untuk menyirami tanaman kacang panjang di saat musim kemarau. Lahan sebelah depannya dimanfaatkan untuk penanaman tanaman terong. Untuk memenuhi kecukupan air dalam menyirami tanaman terong, memanfaatkan air kolam budidamber, budidaya ikan lele dalam ember. Tanaman terong yang ditanam adalah terong ungu dalam polybag, namun bisa berbuah besar dan panjang, tidak diserang hama. Penanaman dan perawatannya mudah, umur 70 hingga 80 hari sudah bisa dipanen, dan selanjutnya setiap 5 hari sekali dilakukan pemanenan. Tamu-tamu yang berkunjung selalu terkesan dalam pemanfaatan lahan dengan aneka tanaman. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Di belakang Omah Dawar, Sekretariat Kampung Berseri Astra, Bantolo Abdidoyo, banyak tumbuh tanaman pohon melinjo, dan hampir semua warga Pedukuhan Kroco menanam di lahan pekarangannya. Selain sebagai peneduh ataupun pembatas pekarangan, tanaman melinjo juga dimanfaatkan buah dan daunnya. Mengutip dari Wikipedia, melinjo atau blinjo adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka, Gymnospermae, berbentuk pohon yang berasal dari Asia tropik, Melanesia, dan Pasifik Barat. Melinjo dikenal pula dengan nama maninjo, bahasa Makassar, kuklang, bahasa Selayar, belinjo atau melinjo, bahasa Jawa, tangkil, bahasa Sunda, atau baku, bahasa Melayu dan bahasa Tagalog, kalet, bahasa Kamboja, pido, bahasa Melayu Kapuas Hulu. Sobat Kang Sugidawar, ternyata banyak banget daun melinjo yang masih muda berada di belakang Omah Dawar, Sekretariat Kampung Berseri Astra, Bantolo Abdidoyo, sehingga semangat untuk memetiknya. Pohon melinjo yang ditebang menjadikannya rendah dan mudah memetiknya. Meskipun ada orang yang menjadikan pantangan, namun sebagian orang lainnya juga suka untuk mengkonsumsinya. Di depan halaman Omah Dawar, Kampung Berseri Astra, Bantolo Abdidoyo, terdapat beberapa peta lahan.
ada lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman obat keluarga, ada juga petak lahan yang digunakan untuk menanam tanaman sayur mayur. Ada tanaman tomat, ada tanaman terong, ada tanaman sawi, ada tanaman cabai, juga termasuk tanaman pare. Di lahan inilah tanaman pare yang paling mendominasi. Dibuatkan lanjaran sebagai rambatan sehingga tanaman pare tumbuh dengan baik. Dibantu dengan pemupukan organik cair, tanaman pare berbuah dengan bagus. Ada yang buahnya berwarna putih, ada juga buahnya yang berwarna hijau. Pare selain dimanfaatkan untuk sayuran, juga dimanfaatkan untuk pengobatan. Setiap hasil panenan akan dilaporkan kepada Ketua Kelompok Wanita Tani Duawar dengan cara hasil panen tadi ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berapa jumlah beratnya. Setelah itu dicatat pada buku hasil pemanenan dengan dikasih nilai rupiahnya berdasarkan harga pasar saat panen. Pencatatan hasil panenan merupakan hal yang baru dan hal yang belum biasa dilakukan oleh anggota kelompok wanita tani Duawar. Setelah terkumpul hasil panen yang terbanyak, yaitu pare 1,2 kg dan terong 2,5 kg. Sobat Kang Sugindawar, adanya kampung berseri Astra mendorong masyarakat melakukan budidaya pertanian rendah gas emisi rumah kaca dengan penggunaan pupuk organik, baik organik cair maupun organik padat. Hasilnya, Masya Allah, luar biasa, sungguh mengagumkan. Dan akhirnya sayur lodeh terong siap disajikan.